yang terhormat Ketua Maperwa KMFIB UH, yang terhormat Ketua BEM KMFIB UH, yang saya hormati rekan-rekan Ketua Lembaga Lingkup KMFIB UH, yang saya banggakan kawan-kawan panitia pengenalan lembaga KMFIB UH, dan yang saya banggakan BUM dan BIK Omnibus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana ma ba'd. Masa'ul khair, selamat siang. Tradisi literasi dan era disrupsi, Quo Vadis Lembaga Kemahasiswaan. Kiwari, tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari lembaga kemahasiswaan kecuali keberhasilan senior-seniornya terdahulu. Hal itu membuat lembaga kemahasiswaan terjebak dalam romantisme sejarah. Melelapkan tidur lembaga kemahasiswaan memperpanjang mimpi-mimpi utopis. Kiwari, tak ada lagi yang dapat dicontoh dari lembaga kemahasiswaan. Kerjanya demonstrasi melulu, anarkis kiri kanan, rusak fasilitas sana sini. Hampir-hampir tak ada aksi yang membuahkan hasil. Masa diganti hanya untuk tampil gagah-gagahan. Masa yang besar seharusnya diorganisir sedemikian rupa, tapi apalah cur, bejibun masa itu justru bergerak sporadis, terpecah-pecah, terkotak-kotakan, dan berkubu-kubu. Kiwari, lembaga kemahasiswaan tak lagi menjadi tempat menelurkan gagasan progresif. Lembaga kemahasiswaan tak lagi menjadi wadah untuk melahirkan kreativitas yang segar dan otentik. Lembaga kemahasiswaan tak lagi menjadi agora untuk memutuskan kesepakatan bersama. Kini lembaga kemahasiswaan bersulih menjadi balairung kosong akan gagasan intelektual yang segar. Lembaga kemahasiswaan berubah menjadi wadah yang hampa akan kreativitas yang orisinil. Lembaga kemahasiswaan bertiwi krama menjadi agora yang kering tanpa substansi yang otentik. Era disrupsi gara-garanya. Kapitalisme semakin menjerat, membuat kaum miskin semakin menjerit. Globalisasi yang tak terkendali membuat khalayak terjebak dalam serba ketidakmenentuan. Analoginya, disrupsi bak goncangan yang menghantam sebuah rumah. Gelombang yang maha dahsyat itu merontokkan seluruh fondasi dan setiap inci dari bangunan tersebut. Era disrupsi membuat manusia terjebak dalam labirin dunia yang dilipat. Apa saja terlihat mapan, baik-baik saja, dan seolah-olah tak ada masalah. Era disrupsi yang membuat dunia yang dilipat melenyapkan tapal batas antara yang intelektual dan pseudo-intelektual, mengaburkan garis tegas antara yang betul-betul kreatif dan kreativitas semu. Era disrupsi membuat manusia semakin kelelahan untuk mengejar dunia yang sedang berlari. Dengan semangat yang baru, kapitalisme tampil dengan wajah yang baru pula. Semuanya serba instan, sampai-sampai membuat manusia tak lagi memikirkan sejenak untuk apa dan kenapa mereka hidup. Pada dunia yang sedang berlari, mesin hasrat dibiarkan terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, hingga yang tampak hanya hasrat belaka. Pada dunia yang sedang berlari, kapitalisme lanjut menjadikan libidinal ekonomi menjadi jawara. Setelah dunia dilipat, yang tampak hanya animalitas, fanatisisme, dan plastisitas. Tak pelak,
lembaga kemahasiswaan sebagai bagian dari struktur masyarakat yang terintegrasi juga ikut kena imbasnya. Era disrupsi membuat lembaga kemahasiswaan mengalami kemunduran, membuat lembaga kemahasiswaan mengalami stagnasi, kejumudan, dan kemandulan. Aksi yang digalakkan hanya sebatas orgasme atau wisme belaka. Tapi apa sebab yang membuat lembaga kemahasiswaan seperti merangkak untuk tidak mengatakannya tiara? Jawabannya sederhana: kehilangan kemampuan berpikir kritis. Nafsu muda, tenaga cicak. Kira-kira begitu gambaran yang tepat untuk menggambarkan sekolah mahasiswa yang menjadi entitas lembaga kemahasiswaan. Keinginan untuk menjadi agen perubahan atau sebut saja agent of change sangat besar, tapi minim gagasan dan usaha yang segar dan kreatif. Padahal dirinya saja belum tentu ia mampu ubah. Kemauan untuk menjadi gerbang penjaga nilai sangat besar. Sayangnya, lagi-lagi, benarkah ia sudah bernilai? Mungkin saja ia nirnilai. Keinginan untuk berperan sebagai penjaga gawang moralitas sosial masyarakat juga sangat besar. Tapi, kemampuan untuk menyatukan diri dengan masyarakat hampir-hampir nihil hasilnya. Kiwari lembaga kemahasiswaan kekurangan, untuk tidak mengatakannya kehilangan proses dialektika yang progresif. Sebab mahasiswa kerjanya bermain game melulu, maraton drama Korea, dan kecanduan dengan media sosial. Pada era disrupsi, semuanya dikonsumsi oleh lembaga kemahasiswaan tanpa ada filter yang kuat. Dengan serba-serbi kemudahan, membuat lembaga kemahasiswaan justru semakin terlena dan terbawa arus. Kini, lembaga kemahasiswaan kekurangan minat untuk mendiskusikan hal-hal yang berat-berat, mengadakan sawala yang segar dan otentik. Perbincangannya melulu sekitar filter Instagram yang paling menampilkan kegagahan, kecantikan, padahal hakikatnya semu. Artis Korea yang paling beken, artis Indonesia yang paling hangat dibicarakan di jagat maya, malahan membincangkan filsafat, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lainnya seperti alergi dan menjadi barang langka di era sekarang. Olehnya, buku-buku semakin jarang dilahap oleh mahasiswa. Tulisan-tulisan yang lahir dari jemari yang bahkan hampir-hampir tak pernah menyentuh buku. Hal ini berlawanan dengan petuah yang membilangkan tulisan yang baik lahir dari jemari yang kerap menjamah buku. Adalah Ubedillah Badrun dalam bukunya Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now mewadarkan resep mujarab untuk mengobati penyakit lembaga kemahasiswaan di era disrupsi. Obat itu dinamakan kebudayaan kampus. Kebudayaan itu berisi 4 pilar yang tampak sepele tapi sebenarnya memiliki efek yang sangat besar. Keempatnya itu adalah membaca, menulis, meneliti, dan berjejaring dengan sesama. Kini, mahasiswa semakin asing untuk tampil menjinjing buku, semakin merasa aneh untuk menulis, semakin merasa tak berdaya untuk meneliti, dan semakin kaku untuk menjalin dan berjejaring dengan sesama. Sederhananya, jika kebudayaan kampus tak lagi dianggap sebagai orientasi utama, lembaga kemahasiswaan tak lagi ada apa-apanya. Kehidupan kampus tak lagi seru dan menarik. Dengan kebudayaan kampus, dunia yang dilipat dapat dibentangkan kembali. Dengan kebudayaan kampus, dunia yang berlari dapat dikejar tanpa merasa kelelahan dan kewalahan. Dengan kebudayaan kampus, animalitas dapat ditanggulangi oleh humanitas, plastisitas dapat dibentuk oleh fluiditas, fanatisisme dapat diobati dengan gagasan segar dan kreativitas yang orisinil. Jika kebudayaan kampus telah menjadi landasan gerak dan paradigma oleh lembaga kemahasiswaan di tengah dunia yang dilipat
lembaga kemahasiswaan dapat merampungkan kembali apa saja yang rumpang, memperbaiki apa saja yang berantakan. Olehnya, meski deru era disrupsi semakin cepat, kebudayaan kampus dapat menjadi obat yang mantus untuk meminimalisir dan mereduksi efek tak manusiawi yang diakibatkannya. Kebudayaan kampus menjadi sebentuk era untuk tetap melawan, tetap beradaptasi, dan tetap menjaga ritme langkah lembaga kemahasiswaan. Dengan sedikit cinta dan keras kepala, kabarkan sastra kepada mereka yang tak pandai berkata. Hidup mahasiswa, sepakat jalan bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.